saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD dan juga GBP USD. Oke, jadi sudah 1 minggu ya saya nge-update si GBP USD sama Euro USD karena memang ada kesibukan lain dan saya cuma memfokuskan untuk update si gold itu sendiri gitu. Nah, untuk minggu ini saya usahakan untuk update ya, nanti update lagi untuk falas itu di hari Rabu gitu. Oke, kita akan lihat dulu untuk mapping, nggak ada perubahan ya. Jadi walaupun saya tidak update di YouTube mengenai Euro USD dan juga GBP USD ini, tapi saya tetap update di channel Telegram Jurnal Trading ID gitu untuk GBP USD sama Euro USD gitu. Jadi kalau kalian lihat nih, saya ada update ya tanggal 21 kemarin ya. Kalau kita lihat sini kita ada update untuk GBP USD, lalu juga ada Euro USD ya kan. Jadi stay tune aja untuk kalian yang butuh mapping Euro USD sama GBP ataupun mapping yang lainnya ya. Sometimes saya ada update di luar 3 mata uang ini ya. Jadi stay tune aja untuk kalian yang belum follow, mungkin boleh di follow ya. Terima kasih untuk kalian yang mau follow Jurnal Trading ID. Kalau yang mau DM saya bisa langsung klik link yang ada di sini. Nih linknya ya. Tell me Jurnal Trading ID _admin gitu. Nanti admin saya akan sampaikan kalau ada yang DM ya ke saya gitu. Oke, kemudian kita akan lihat lagi untuk Euro USD ya. Seperti biasa kita akan coba lihat dulu untuk weekly-nya. Jadi kalau kita perhatikan ya, sebenarnya kalau mau kita sandingkan dengan si DXY ini, wah luar biasa sih. Untuk si DXY ini udah naik sekitar 9 minggu ya tanpa henti ya, 9-10 minggu tanpa henti. Sama halnya dengan si Euro USD ini, penurunan paling ekstrim di 2023 ini memecahkan rekor baru nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minggu ternyata guys ya. Dan ini harusnya sih kalau secara technically dia udah retrace ya. Jadi kita harapannya tuh kalau secara technical view itu kita harap dia untuk pullback dulu, naik ya, retest dulu ke ya koreksi weekly lah gitu ya. Koreksi weekly itu kurang lebih kalau kita perhatikan, weekly kita pakai satu daily aja ya, satu hari punya. Kalau ini juga ya, ini juga tadi kita sudah bahas di update gold ya. Jadi kalau kalian mau lebih detail mungkin bisa di gold ya untuk penjelasannya. Jadi ini adalah resisten dari si Euro USD itu sendiri ya. Ini resisten levelnya di sini dan ini belum bisa tembus ya. Jadi kita harapannya apa? Harapannya turun dulu gitu. Turun dulu baru nanti kita bisa nge-buy si Euro USD gitu. Euro USD di sini nih posisinya gitu. Oke ya. Oh ini sorry, internet saya sepertinya agak lemot ya. Jadi kita harus agak tunggu. Nah, udah keluar. Ya, jadi kalau secara daily ya ini dia sudah ketahan selama kurang lebih 1, 2, 3 kali di area support ya. Supportnya itu di 637 ya, 637. Ini kalau kita masukin lagi ke 1 jam, nah ini area supportnya dia. Ini ngikutin si DXY ya. Kalau kita lihat DXY 4 jam juga sideway ya kan, 1 jamnya juga sideway. Jadi untuk make clear move ya atau good move, dia harus bisa break dari salah satu dari kedua sisi level ini gitu. Support levelnya ini ya sebagai support, ini sebagai resistennya dia gitu. Kalau mau lebih bagus lagi bullishnya, kalau kita ada buy ya, misalnya kita ada hold buy, dapat buy nih, saya dapat buy kurang lebih di sini misalkan ya kan, di area ini gitu. Untuk lebih clear dia naik, kita harus tunggu atau berharap dia bisa break dari 734 ini gitu, 734 761 baru dia bisa make a good bullish move ya, melanjutkan pergerakannya ke harga 8 sampai 10.000 lagi gitu untuk si Euro USD ini. Di bawah ini ya, di bawah si area 734 761 kita akan expect more decline ya. More decline artinya bisa turun ke harga 5.000-an kembali untuk Euro USD gitu. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat dari pola, oke, di sini masih ada nih pola pembahasan kita ya. Jadi kalau dari pola, kalau kalian masih ingat ini polanya sama ya kan? Ini juga sama polanya, ini juga sama polanya, dan ini juga kurang lebih sama polanya gitu. Kalau kita lihat ya,
Nah, let's see, kita coba zoom in dulu di bagian sini. Walaupun ini sekedar terlihat sideways, ya kalau kelihatan kan ini sideways ya, kelihatannya begitu. Tapi sebenarnya dia punya pola. Nah ini, tuh polanya, sama kan, gitu. Jadi dia berusaha untuk membentuk pola yang sama lagi gitu. Bedanya apa? Kalau untuk yang ini polanya itu dia nggak bisa buat higher yang lebih tinggi ya. Nama ini kan high lebih tinggi. Lalu kemudian untuk yang sebelumnya juga kalau kita lihat juga dia berhasil membuat high lebih tinggi. Kalau ini enggak ya. Tapi dia berhasil membuat low yang lebih tinggi daripada low yang sebelumnya gitu. Nah tinggal tunggu dia bisa nggak dia ngebreak resisten ini. Resisten kemudian dia bisa nggak ngebreak dari support ini yang kuning ini. Ini berapa ya support ya? Set sih wait a minute, kita ambil dulu 626 ya, 626 kemudian 641. Nah, di sini ini support levelnya dia. Nah kemudian kalau dia break ini kan dia turun nih ya kan. Nah kita tinggal tunggu aja next supportnya itu ada di 610 ya, 580 di angka 600-an. Supportnya ini angka psikologisasi Euro USD sendiri. Kalau untuk lowest support yaitu ada di 540 sampai 517. Nah ini ya area yang safe untuk buy lah untuk si Euro ini gitu. Jadi pasti dia akan pullback lah kalau di sini. Ya, kalau saya juga akan looking for buy untuk area ini ya. 540, 517. Nggak ada jaminan dia pullback sebenarnya. Cuma kalau secara resiko ya itu lebih rendah ya. Sangat rendah di sini 540 ini. Kalau untuk yang medium ini ada di 610 sampai 580. Kenapa saya sebut medium? Karena dia perlu break dari sini nih. Dari pola ini gitu. Dia baru break. Otomatis kan dia cari support terdekat ya di sini. Paling dia pullback dulu ya. Naik dulu dikit. Lanjutnya turun. Takutnya dia lanjut turun aja begitu. Maka kalau untuk amannya di sini. Kecuali ya in case dia berhasil pullback ya dari level harga saat ini nih di 626, 641. Dia break dari current height-nya dia ya. Current height-nya di mana? Current height-nya di sini ya. Current height di sini dan di sini terutama ya target saya sih di sini. Current height yang di sini itu dia artinya secara daily dia retrace gitu. Tapi secara mingguan secara trend untuk yang 1 jam ini dia jadi uptrend gitu. Kalau untuk weekly sama daily dia retrace ya. Kalau dia bisa break dari 73 ini, 734, 761 gitu. Nanti dia retestnya kemana? Nah, kita bikin dulu skenario retest ya dia. Oke, kita lihat dulu di sini untuk skenario retest itu. Oke, di sini ya. Nah, kita ambil dari sini, dari high dia di sini ke low dia yang di sini. Nah, ini kurang lebih kalau untuk skenario retest itu di sini. Ya ini kan baru skenario ya. Nanti kalau misalkan dia betul nggak break dari 26 ini, 626 ini ya, 621 ini ya, baru skenario ini berfungsi. Tapi kalau dia break pada saat di open market, kemudian dia break dari 621 ini ya, berarti skenario ini tidak berfungsi atau tidak berguna gitu. Jadi skenario ini kita siapkan kok adalah selama si marketnya belum break dari 621. Selama dia belum break ini kita masih bisa pakai skenario nya ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Oke, level pertama yang harus kita perhatikan adalah 11% yaitu di 6933, kemudian 23.6, 775, kemudian ada di 875 gitu. Jadi ini kurang lebih mendekati nah area-area kita ya, resisten kita, terutama di 857, 874. Nah, ini resisten kita juga nih. Kemudian untuk area retracement daily-nya dia, weekly sama daily ya. Itu ada di golden ratio-nya ada di 947 ya, di 5060 ya, sama 10.024 gitu, 1024 ya gitu. Kalau secara candle weekly sama daily itu masih biris ya. Kemudian kalau untuk intraday dia sideways ya, karena 1 jam 4 jam dia sideways, dia make a good move kalau dia bisa break dari satu current level ini. Tapi kalau saya pribadi ya, kalau misalkan dari kacamata technically memang prefer untuk nge-buy gitu.
karena weekly-nya sangat greget ya kalau kata orang-orang teknikal ini gitu. Tapi kalau kita lihat secara ekonomi dan juga statement FOMC masih pro ke DXY gitu. Jadi secara fundamental dan sentimen masih uptrend untuk DXY dan masih downtrend untuk Euro USD gitu. Makanya kalau mau aman kita nge-hold buy ya. Mau amannya nih kita harus tunggu dia benar-benar break dari sini dulu gitu. Oke gitu ya untuk Euro USD gitu. Jadi kurang lebih kita mesti tunggu dulu ya. Tapi kalau kalian mau nge-buy pun ya usahakan stop lossnya di sini aja gitu. Maksudku jangan terlalu jauh gitu. Stop lossnya di bawah harga spike candle ini aja gitu, nggak masalah gitu. Dan tetap usahakan pakai lot yang confidence ya, yang comfort untuk kalian, yang confirm untuk buy di sini gitu. Oke gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi untuk apa ya, GBP USD. Untuk GBP memang kemarin itu ada laporan GDP-nya sama interest, lebih terutama interest rate ya, minggu kemarin itu kurang bagus interest rate GBP. Jadi kalau kita lihat ini ya, bentar. Ini kita lihat di sini ke sini. GBP CPI-nya kurang bagus ya pertama. Kemudian interest rate-nya itu hari apa ya? Saya lupa bentar. Nah, ini interest rate decision ini kurang bagus juga gitu. Di prediksi di bawah prediksi ya, harusnya diprediksi naik jadi 5.5, ternyata tidak dinaikkan, tetap di hold di 5.25. jadi untuk sentimennya sebenarnya kurang bagus untuk GBP ini gitu. Tapi kalau secara technically ya dia itu udah di area support gitu untuk GBP ini ya. 1 jam 4 jam itu udah di support level. Tapi kalau untuk 4 jam weekly, intraday ya kan, daily itu posisinya biris semua gitu. Cuma kita bisa ngasih expect untuk ke buy di harga level ini, bisa aja gitu dengan stop loss nanti kurang lebih di bawah level ini aja gitu. Jangan terlalu jauh, karena kalau udah jauh much better kita tunggu lagi di sini 1 2. Sebenarnya kalau untuk GBP saya masih banyak maksudnya masih wait and see untuk harga ini ya, karena ini area buy pertama, area buy kedua, area buy ketiga gitu. Let's see lah nanti yang kepake di mana gitu untuk area supportnya. Kalau ini high risk ya, ini medium risk, ini low risk gitu. Ini high risk di sini gitu. Oke. Nah, kemudian secara pergerakan untuk weekly, untuk GBP ya. Untuk weekly juga masih downtrend ya. Jadi untuk support weekly-nya lagi itu ada di sini. Di kurang lebih di harga 2010 ya sampai 2044. Ini support weekly-nya dia. Kalau kita ngomong lowest supportnya dia itu bisa di 18.000 sih gitu. 18.000 lowest supportnya dia gitu. Jadi ini masih di tengah-tengah dan juga baru break dari current support weekly-nya dia di 2307 2341 gitu. Jadi kalau secara sentimen masih penekanan ya, tekanan batin si GBP ini. Nah, kemudian untuk buy level, untuk selling point. Nah, kalau kita ngomong selling point, kita lihat lagi di sini untuk selling point itu ya, saya sih prefer kalau untuk selling point pertama di sini 2395, 2395, 2429 gitu. Karena ini punya area yang cukup kuat gitu kan. Kemudian yang kedua baru di angka 2550, 25 20 sama 2550 untuk selling pointnya lagi gitu. Kalau untuk di sini 2307 atau 2341 saya masih belum prefer untuk sell ya, karena takut cenderung di break sama dia, karena ini bukan resisten yang kuat gitu. Oke. Gitu ya. Untuk dikatakan uptrend, kalau mau dikatakan uptrend untuk GBP sendiri ya sebenarnya dia harus bisa break dari 25-20 ini gitu, baru dikatakan uptrend kembali, atau bisa dikatakan dia safe untuk naik kembali ke atas gitu. Jadi selama di bawah 25 ya, selama di bawah 25 ini selama di bawah 2520 atau 2550 itu masih dikatakan seller pressure gitu ya. Nanti gerbang pertamanya itu ada di 2395 ya, ini gerbang pertamanya. Gerbang pertama lewat, masih ada gerbang kedua di 25 20 sampai 2550 gitu. Jadi ada dua nih hambatan dia yang bisa jadi sell point kita gitu. Oke, jadi gitu ya untuk GBP USD. Untuk falas nanti untuk next update-nya akan saya update lagi di channel Telegram Jurnal Trading ID. Jadi stay tune aja dan terima kasih. Kalau bagi kalian ada yang kurang ya, masih ada yang kurang nih
kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.